Halo, selamat malam. Hari ini Sabtu 25 Mei 2024. Pada tanggal 21 Mei 2024, Dewas KPK ketika itu tinggal membacakan putusan sehubungan dengan adanya masalah dugaan kode etik, masalah kode etik yang dikaitkan dengan salah satu pimpinan KPK, Nurul Gufron. Ketika itu disebutkan Dewas KPK tinggal membacakan putusan. Apakah seperti apa putusan itu, pada hari itu tanggal 21 direncanakan bacakan putusan. Akan tetapi bagaimana beberapa sehari sebelumnya dia ada putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang disebut sebagai putusan sela, sehingga meminta Dewan Pengawas KPK untuk menghentikan pengambilan keputusan ketika itu. Dan ini menimbulkan tanda tanya dan perdebatan sebenarnya, apakah memang PT UN itu dinilai sebagai sebuah organisasi yang sebenarnya relevan untuk masuk ke persoalan kode etik dari sebuah organisasi. Sebagaimana kita ketahui tahun 1985 ketika PT UN ini didirikan, itu isu utamanya adalah sengketa administrasi antara negara dengan masyarakat. Nah, bagaimana organisasi di dalam, apakah relevan, itu tentu menjadi menarik, menjadi perdebatan ketika organisasi bicara kode etik yang terkait dengan staff atau katakanlah semua orang-orang ataupun resource organisasi yang terkait dengan pengelolaan organisasi, nggak langsung terkait dengan publik. Apakah ini relevan untuk menjadi kajian dari katakanlah putusan dari PT UN, sehingga menimbulkan banyak perdebatan ataupun tanggapan, belajar dari bagaimana ketika ada putusan MK tentang kode etik yang kemudian waktu itu Paman Usman menuntut kepada PT UN untuk membuat putusan sela, tapi putusan itu tidak jalan di PT UN. Akhirnya Soeharto menjadi pimpinan di MK ketika itu. Analogi ini disampaikan juga oleh Refli Harun ketika menanggapi kasus dari adanya putusan sela menyangkut Nurul Gufron yang dilakukan oleh PT UN. Nah, sehingga kemudian Dewas tidak lagi mampu, kita katakan tidak mampu, karena mereka bekerja atas prinsip-prinsip nilai-nilai organisasi KPK. Nilai-nilai organisasi itu selain nilai-nilai 9 nilai itu, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil, secara organisasi mereka bekerja, peraturan Dewan Pengawas 01, 02, 03 itu bekerja atas apa yang disebut nilai-nilai integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Apakah nilai-nilai tadi, integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan seterusnya itu menjadi pokok persoalan di dalam kaitan dengan Nurul Gufron, ini menjadi menarik sebenarnya. Jadi bukan urusan dengan kebijakan di publik. Tapi itu pun, seperti saya katakan tadi, mainstream internasional tentang administrasi, hukum administrasi, atau katakanlah court administrasi ini, peradilan administrasi ini, apakah menyentuh kepada persoalan etik sebuah organisasi yang mempunyai nilai-nilai. Kalau mereka ingin menjalankan nilainya, apakah itu menjadi bagian dari kompetensi PT UN? Ini menarik untuk kemudian kita diskusikan. Oleh sebab itu, ada pertanyaan, sebagaimana juga dilakukan di Tempo. Ini ada judul berita yang disebutkan di situ, apakah benarkah Dewan Pengawas KPK harus tunduk pada putusan sela yang meminta Opung Panggabean ini untuk tidak memutuskan sidang atau hasil yang sudah diputuskan oleh Dewan Pengawas, sehingga Tupak Hatorangan juga menjelaskan kepada publik, ketika itu dijelaskan kepada publik, ini bukan persoalan takut tidak takut, tapi bagaimana Tupak Hatorangan dan tim menghargai putusan sela yang diminta oleh PT UN. Pada bagian lain, ini juga tentu akan menimbulkan tanggapan-tanggapan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa sejumlah media meng-quote tanggapan-tanggapan itu. Kita lihat tanggapannya, diantaranya di bagian akhir. Di bagian akhir ini ada jelas disebutkan bahwa Replis pendapat dengan Herdiansyah. Herdiansyah itu adalah juga seorang pengamat dari
tempat lain. Demikian juga Abdul Fikar Hajar juga mengatakan bahwa di bagian lain Reply sependapat dengan Ardiansyah tentang perlunya pembenahan PT UN. Jadi lagi-lagi ini persoalannya adalah bagaimana sebenarnya PT UN, persoalan di PT UN. Jadi perlu pembenahan yang menurut Reply bahwa gugatan yang diajukan Gufron bukan menjadi kewenangan PT UN. Ini kita supaya tidak salah, kita ulangi lagi. Di bagian bawah kanan itu, Reply sependapat dengan Herdiansyah tentang perlunya pembenahan PT UN, di mana gugatan yang diajukan Gufron bukan menjadi wewenang PT UN untuk memeriksa dan memutuskan. Sebab bila PT UN mengambil alih masalah etik, penilaian etik yang ada tidak berguna lagi. Jadi sebagai yang semana saya jelaskan di bagian depan, ini persoalan etik. Ya, ini ada persoalan organisasi, tidak ada kaitan dengan kebijakan publik atau keputusan-keputusan menyangkut kepentingan publik. Ini debatable, jadi kita lihat aja bagaimana ke depannya nanti ini apakah memang akan begini terus cara kita menilai pemberantasan korupsi, dan saya pikir kita tunggu saja ya bagaimana ke depan. Apakah Dewan Pengawas ini hanya menunggu saja sampai nanti ada putusan. Jadi apapun putusan PT UN itu nanti, apakah Dewas akan melaksanakan keputusan mereka yang sudah disampaikan ke publik. Dan until then, okay, see you next time. Selamat malam minggu. Bye.